Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, teman-teman. Masih semangat ya? Mudah-mudahan kalian juga tetap sehat selalu untuk mengikuti pembelajaran kita di mata kuliah testing dan implementasi sistem. Baik, pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas tentang testing pada berbagai arsitektur dan lingkungan aplikasi khusus ya. Yang akan kita bahas antara lain adalah di lingkungan GUI ya, kemudian yang client server, kemudian untuk sistem yang real time dan juga untuk yang berbasis web ya. Nah, GUI memang mempunyai beberapa kelebihan ya, karena salah satunya itu komponen-komponennya itu reusable, artinya dapat kembali difungsikan atau dapat kembali digunakan pada pengembangan aplikasi yang berikutnya ya. Sehingga di sini pada pembuatannya menjadi lebih hemat waktu ya, karena tidak membuat ulang dari awal ya. Dan di sana juga biasanya lebih teliti. Gimana dimaksudnya dengan lebih teliti? Karena kalau ada kesalahan itu bisa langsung terlihat itu dengan yang basisnya GUI ya. Sedangkan kalau yang basisnya itu non GUI ya, yaitu misalnya berupa prosedural, itu biasanya kesalahannya akan lebih sulit untuk dideteksi ya, karena dia membutuhkan dari hasil proseduralnya itu di-compile dulu gitu ya, kemudian baru bisa dilaksanakan atau dilihat bagaimana hasilnya. Sedangkan pada GUI adalah apa yang kita desain itu pula yang akan terlihat gitu ya. Maka di sini kalau ada kesalahan menjadi lebih mudah ya, jadi lebih teliti dari hasilnya gitu ya. Oke. Misalnya untuk yang komponen GUI ya, testingnya meliputi apa saja gitu ya. Misal sebagai contoh untuk masih di Windows-nya ya. Tentang Windows apa saja yang bisa kita lakukan testing? Misalnya di sini sudah Ibu berikan beberapa keywordnya ya. Misalnya ketika kita membuka sebuah window, apakah dia akan secara tepat gitu ya, sesuai dengan perintah yang diberikan. Ketika kita melakukan resize, apakah dia akan langsung apa istilahnya, berubah ukurannya gitu ya, posisinya dan lain sebagainya. Dari fungsi-fungsi mouse, fungsi-fungsi key juga ya, menu-menu ya yang ada di tampilan secara Windows seperti ini dapat berjalan sesuai dengan perintahnya atau tidak gitu ya. Misalnya di sini kalau kita kasih klik minimize, kita klik resize, kita scroll, kita geser, itu apakah semuanya windownya bisa menyesuaikan dengan tepat sesuai dengan harapannya dari user gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bekerja dengan beberapa window gitu ya, apakah antara window yang satu dengan window yang lain itu disorot secara tepat. Artinya kalau sedang dalam sorotan atau itu yang sedang aktif, biasanya dia akan memberikan warna yang akan berbeda gitu ya. Kemudian dari sisi warna, color ya, biasanya kita klik atau ketika kita ada aplikasi yang selesai dijalankan, dia akan memberikan audio yang berbeda ketika dia awal dijalankan ya, ada seperti itu ya. Kemudian kalau kita menutup, apakah dapat menutup dengan tepat, artinya si aplikasi tidak lagi berjalan di belakang layar gitu ya, karena ada aplikasi yang memang kita tutup tetapi secara fungsinya dia tetap berjalan di belakang layar gitu ya. Atau dari sisi menu pull up, pull down ya, kemudian dari sisi operasi mouse itu juga perlu dilakukan testing ya. Nah, misalnya di sini apakah menu bar yang sesuai itu ditampilkan dalam konteks yang sesuai? Apakah menu bar aplikasi dapat menampilkan fitur-fitur yang terkait dengan sistem? Misalnya ada nggak tampilan jamnya gitu ya. Kemudian beberapa pengecekan yang lainnya juga ya, misalnya dalam tampilan font, kemudian interface-nya ya. Kemudian kalau kita misal ingin zoom in, zoom out, kita menggunakan kombinasi kontrol yang ada di keyboard atau kita menggunakan kombinasi dari mouse atau kita menggunakan menu yang terdapat pada window itu gitu ya. Jadi diharapkan semuanya diuji coba ya. Dan ini beberapa bagian yang bisa diuji cobakan pada yang berbasis GUI gitu ya.
Jadi mungkin testingnya akan sedikit berbeda fokusnya ketika nanti berbasis untuk testing client server gitu ya teman-teman. Nah, misalnya dalam sisi entry data pun sama ya, bagaimana ketika diinputkan data yang invalid, kemudian muncul pesan atau message box atau tidak gitu ya. Contohnya lagi kalau misalnya ketika teman-teman ada pengisian tabel, kolom-kolom tertentu gitu ya. Nah, itu bagaimana dalam tampilan GUI-nya. Kemudian untuk testing yang lingkungannya client server ya. Nah, untuk testing yang client server ini teman-teman pastinya akan sedikit berbeda dibandingkan dengan testing untuk yang single ya atau desktop aja ya. Karena di dalam client server ini pastinya ada terdistribusi ya, baik itu penggunaan datanya, penggunaan resource dari perangkat komputernya, penyimpanan dalam database-nya ya, kemudian pastinya juga karena ada client server ini akan dapat diakses dari beberapa perangkat platform yang berbeda ya, itu juga pastinya akan menyebabkan kompleksitas dari jaringannya ya, dan pastinya ini ada sifat database-nya ya, apakah database-nya ini terpusat ataukah yang terdistribusi, itu juga akan jadi kajian khusus dalam pelaksanaan testingnya ya. Jadi testing dengan arsitektur client server itu fokusnya juga akan berbeda dengan testing yang dilakukan seperti berbasis GUI tadi ya. Nah, di sini fokus perhatiannya seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi ada beberapa bagian yang memang harus dipastikan ya, dipastikan bahwa hal-hal ini ya, kliennya, kemudian database-nya, hubungan kinerjanya, lingkungannya itu harus benar-benar dipastikan ketika tester atau ketika tim testing menyusun sebuah test case-nya ya. Nah, berikut ada beberapa kerangka dasarnya ya, misalnya untuk yang testing yang untuk GUI ya, kemudian kalau yang untuk server, kemudian untuk yang fungsional testingnya, dari sisi fungsional testingnya bagi yang client server itu juga akan berbeda ya. Oke, ini sisi yang lainnya ya, dari sistem testingnya, kemudian dari manajemen testingnya ya. Nah, kemudian untuk testing sistem yang real time ya. Sistem yang real time itu yang bagaimana sih? Ya, sistem real time itu biasanya juga ada yang pure atau murni real time, ada juga yang istilahnya ada batch-nya ya. Jadi dikumpulkan dulu, setelah itu baru dikirimkan ke pusat gitu ya. Nah, untuk testing real time ini ada beberapa strategi desain test case yang dapat diusulkan, misalnya dari sisi desain tugas ya, itu bisa dilakukan uji pada masing-masing tugas secara independen. Dalam hal ini adalah white box dan black box testingnya didesain dan dieksekusi untuk sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Kalau misalnya black box itu dari sisi fungsionalitas, white box itu lebih kepada algoritma ya, atau alur dari unit yang ditestingkan ya. Kemudian juga bisa dari sisi tingkah lakunya ya. Tingkah laku itu gimana sih maksudnya? Tingkah laku itu adalah kita melakukan testing atau menganalisa dari sistem secara real time apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak ya. Nah, analisis tingkah laku ini menjadi dasar bagi tim testing ketika mendesain sebuah test case ya. Nah, analisis-analisis ini merupakan dasar dalam pembangunan software yang berbasis real time. Bisa juga dilakukan testing antar tugasnya ya. Testing antar tugas di sini artinya kalau kita menemukan kesalahan-kesalahan pada tadi yang dilakukan testing secara independennya ya. Nah, kalau yang ini lebih kepada untuk
menemukan kesalahan apakah benar-benar berjalan secara real time atau tidak gitu ya. Karena mungkin ketika suatu aplikasi itu dikatakan real time, ketika dilakukan testing antar tugas, belum tentu sistem itu dapat merespon secara real time juga gitu ya. Nah, jadi di sini kan adanya antrian komunikasi atau pesan maupun penyimpanan data. Mungkin teman-teman pernah mengalami ketika lagi di anjungan tunai mandiri ya, misalnya ATM, sistemnya progresnya sangat lama. Nah, itu sebenarnya dia sedang berkomunikasi dengan server gitu ya. Untuk testing secara sistemnya juga sama, karena dia untuk mengungkap dari kesalahan-kesalahan interface dari perangkat keras maupun perangkat lunaknya ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu testing untuk lingkungan berbasis website ya. Website ini juga beda dengan client server tadi ya. Kalau client server bisa secara real time, bisa juga tidak ya. Nah, tapi kalau untuk yang berbasis web ini fokusnya itu juga sedikit berbeda selain dari sisi yang real time tadi ya, tetapi bisa pada kompleksitasnya ya, karena website itu kan tidak hanya GUI saja, tetapi juga dia ada network connectivity, kemudian ada pengaksesan database dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian bisa juga ada keterbatasan alat bantu. Kenapa nih? Misalnya untuk website-website sekarang mungkin sudah sangat berkembang ya, yaitu ketika user mendownload dia sudah dapat dalam bentuk Excel atau di preview langsung melalui websitenya sebelum di download dan lain sebagainya ya. Jadi cukup kompleks untuk alat bantunya yang sekarang berkembang untuk aplikasi berbasis website ya. Kompabilitas teman-teman ya, kompabilitas ini juga pasti karena website itu yang akan mengakses dari berbagai perangkat ya. Nah, pasti perlu dilihat standarisasinya agar website kita dapat menyesuaikan dengan perangkat yang mengakses maupun platform yang digunakan ya. Performasi juga penting ya, ketika sebuah website itu dikunjungi oleh ribuan pengunjung per hari, kita harus dapat memperkirakan bagaimana performasi dari website kita ya, karena misalnya website kalau yang terlalu banyak gambar atau audio video gitu ya, pasti akan berbeda tingkat responnya dengan website yang berbasis teks gitu ya. Semakin website itu hanya berbasis teks aja, maka respon time terhadap akses usernya juga biasanya akan lebih cepat. Kegunaan ya. Nah, kegunaan ini biasanya lebih cenderung kepada user ya. Nah, karena masing-masing user mengharapkan sesuatu yang berbeda ketika dia mengakses sebuah website ya. Dari sisi keamanan juga sama ya, ini perlu menjadi perhatian agar apa? Agar kemungkinan terjadinya hacking dari pihak eksternal itu bisa diminimalisir gitu ya. Nah, ini beberapa tipe testing pada aplikasi website ya. Misalnya dari sisi connectivity, nah pastikan websitenya dapat melakukan connection dan disconnection gitu ya. Dari sisi usability misalnya pastikan ya bahwa melakukan testing itu websitenya sudah user friendly dan beberapa tipe yang lainnya gitu ya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan dapat difahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.